Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilu Ica Ardini dengan NIM S1S1222130. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah komputer fisik, yaitu pada tugas 6. Masuk di textbook, yaitu pada halaman 12122. Nah, di sini kode berikut menganalisasi umpan kamera, mengulangi frame atau hingga penggunaan menekan tombol apapun, dan melakukan deteksi dan pengenalan wajah pada setiap frame. Nah, di sini ada kamera. Nah, kamera ini mengambil dari CV2 video capture. Setelah itu menggunakan melakukan perulangan while, yaitu CV wait K1 sama dengan -1. Nanti dia akan sukses frame ke kamera red. Setelah itu dia akan mendeteksi face. Nah, di sini ada face cascade, deteksi multi scale atau frame 1, 3, dan 5. Terus masuk di for, di sini for-nya itu ada X, Y, W, H in face. Nah, terus masuk di CV itu rectangle atau frame. Nah, di sini ada dua variabel, yaitu X, Y. Setelah itu ada X tambah W, tambah Y tambah H. Dalam kurung, situ ada 255,0,0 per dalam kurung 2. Nah, dari kode ini itu adalah kita akan menelusuri fungsi terpenting dari blok kode sebelumnya. Untuk setiap wajah yang terdeteksi, kita mengkonversi dan mengubah ukurannya sehingga kita memiliki versi skala abu-abu yang sesuai dengan ukuran yang diharapkan, atau dalam hal ini 200x200 pixel, sebagaimana didefinisikan oleh variabel. Nah, di sini ada training image size. Di bagian sebelumnya memuat data pelatihan untuk pengenalan wajah. Nah, kemudian kita menuliskan wajah skala abu-abu yang telah diubah ukurannya ke fungsi prediksi. Pengenalan wajah, di pengenalan wajah fungsi ini mengembalikan label dan skor keyakinan. Kita mencari nama orang tersebut yang sesuai dengan label numerik wajah tersebut, atau ingat bahwa kita telah memuat larik nama di bagian sebelumnya. Nah, memuat data pelatihan untuk pengenalan wajah, kita menggambarkan nama dan skor keyakinan dalam teks biru di atas wajah yang dikenali. Setelah mengulangi semua wajah yang terdeteksi, kita menampilkan gambaran di input yang dianotasi. Lanjut. Setelah itu, kami telah mengambil pendekatan sederhana untuk deteksi dan pengenalan wajah. Dan pendekatan ini bertujuan untuk memungkinkan Anda menjalankan aplikasi dasar dan memahami proses pengenalan wajah di OpenCV 4. Nah, untuk penyempurnaan pendekatan ini dan membuatnya lebih tangguh, kita dapat mengambil langkah lebih lanjut seperti menyelaraskan dan memutar wajah yang terdeteksi dengan benar sehingga akurasi pengenalan menjadi maksimal. Selanjutnya, saat Anda melakukan skrip tersebut, Anda akan melihat sesuatu yang mirip dengan tangkapan layar berikut. Nah, seperti ini, kita akan bisa melihat di sini ada JH confidence-nya, yaitu 12582.90. Nah, di sini performing face recording with
face face, yaitu melakukan pengenalan wajah dan pengenalan wajah dengan face face. Nah, di sini bagaimana dengan face hair face atau proses yang tidak banyak berubah? Kita hanya perlu membuat algoritma yang berbeda dengan argumen default deklarasi variabel model. Kita akan terlihat seperti ini. Mungkin untuk codingannya bisa kita sudah ke Visual Studio Code. Situ ini kita buat file baru. Di sini CV2 terus y dalam CV2 ini udah seperti ini. Seperti ini. Terus coba kita nah pokoknya nanti nanti akhirnya jadi seperti ini, menjadi seperti ini untuk bisa terdeteksi dengan yang lainnya. Terus masuk di masuk di pengenalan, melakukan pengenalan wajah dengan face hair face. Di sini bagaimana dengan face hair face? Proses tidak banyak berubah. Kita hanya perlu membuat algoritma yang berbeda dengan argumen default. Deklarasi variabel model kita akan terlihat seperti di model jenis CV2 face hair face recognizer create. Setelah itu masuk di CV2 face hair face recognizer create menggunakan dua argumen opsional yang dengan dari CV create init agent face recognizer create. Nah, di situ jumlah komponen utama yang akan dipertahankan dan membatas kepercayaan. Masuk di melakukan pengenalan wajah dengan LPBH. Nah, di sini terakhir mari kita lihat sekilas algoritma LPBH. Sekali lagi proses serupa namun pabrik algoritma menggunakan parameter opsional berikut, yaitu berurutan.
Nah, radius jarak periksa antar tetangga yang digunakan untuk menghitung histogram sel atau secara default 1. Di sini neighbor di sini ada neighbor jumlah tetangga yang digunakan untuk menghitung histogram sel atau secara default yaitu 8. Terus ada grid X, di situ jumlah sel tempat wajah dibagi secara horizontal yaitu secara default 8. Selanjutnya ada di grid Y, itu jumlah sel tempat wajah dibagi secara variabel atau secara default 8. Di sini confidence di situ adalah ambang batas kepercayaan atau secara default nilai floating point tertinggi yang memungkinkan sehingga tidak ada hasil yang dibuang. Nah, dengan argumen default, deklarasi model akan terlihat seperti di model CV2-Face LBPH Face Regularized Grid. Nah, perhatikan bahwa dengan LPBH kita tidak perlu mengubah ukuran gambar karena pembagian ke dalam grid memungkinkan perbandingan pola yang identifikasi di setiap selnya. Selanjutnya yaitu membuang hasil berdasarkan skor keyakinan. Nah, di sini metode prediksi mengembalikan sebuah tabel dengan elemen pertama adalah label individu yang dikenali dan elemen kedua adalah skor keyakinan. Nah, semua algoritma dilengkapi dengan opsi untuk menetapkan ambang batas skor keyakinan yang mengukur jarak wajah yang dikenali dari model asli. Oleh karena itu, skor 0 menandakan kecocokan persis. Mungkin ada kasus di mana kita atau Anda lebih suka mempertahankan semua pengenalan dan kemungkinan menerapkan pemrosesan lebih lanjut. Sehingga Anda dapat membuat algoritma Anda sendiri untuk memperkirakan skor keyakinan suatu pengenalan. Misalnya, jika Anda mencoba mengidentifikasi orang dalam video, Anda mungkin ingin menganalisis skor keyakinan dalam frame berikutnya untuk menentukan apakah pengenalan berhasil atau tidak. Nah, dalam hal ini, Anda dapat memeriksa skor keyakinan yang diperoleh oleh algoritma dan menarik kesimpulan Anda sendiri. Tentang skor keyakinan yang umumnya bergantung pada algoritmanya Edge-Face dan Face menghasilkan nilai kurang lebih dalam rentang 0 hingga 2000 dengan skor di bawah 4000 sampai 5000 dianggap sebagai pengenalan yang cukup meyakinkan. Untuk LBPH, nilai referensi untuk pengenalan yang baik adalah di bawah 50 dan nilai di atas 80 dianggap sebagai skor keyakinan yang buruk. Nah, di sini pendekatan custom yang umum adalah menunda penggambaran persegi panjang di sekitar wajah yang dikenali, sehingga kita memiliki sejumlah frame dengan skor keyakinan artinya yang memuaskan. Tapi Anda memiliki kebebasan penuh untuk menggunakan modul pengenalan wajah OpenCV guna menyesuaikan aplikasi Anda dengan kebutuhan Anda. Selanjutnya ada pertukaran wajah dalam inframerah. Nah, deteksi dan pengenalan wajah tidak terbatas pada spektrum cahaya tampak. Dengan kamera near infrared atau NIR dan sumber cahaya NIR, deteksi dan pengenalan wajah tetap dimungkinkan. Bahkan, jika pemandangan tampak gelap gulita bagi mata manusia,
Kemampuan ini cukup berguna dalam aplikasi keamanan dan pengawasan. Nah, kami mempelajari penggunaan dasar kamera ke dalam MIR seperti Asus Action Pro di bab 4. Di sini estimasi dan segmentasi kedalaman, kami memperluas kode berorientasi objek dari aplikasi interaktif kami. Di sini ada Comeo, kami menangkap frame dan kamera ke dalam berdasarkan kedalaman. Kami menyegmentasikan setiap frame menjadi lapisan utama atau seperti wajah pengguna dan lapisan lainnya. Kami mengecat lapisan lainnya dengan warna hitam. Ini menghasilkan efek menyembunyikan latar belakang sehingga hanya lapisan utama atau wajah pengguna yang muncul di layar dalam umpan video interaktif. Nah, sekarang mari kita modifikasi Cameo untuk melakukan sesuatu yang melatih kemampuan kita sebelum dalam segmentasi mendalam. Dan kemampuan baru kita dalam deteksi wajah. Mari kita deteksi wajah, dan ketika kita mendeteksi setidaknya 2 wajah dalam satu frame, mari kita tukar wajah-wajah tersebut sehingga kepala seseorang muncul di atas. Nah, tubuh di atas tubuh orang lain. Nah, alih-alih menyalin semua piksel dalam persegi panjang wajah yang terdeteksi, kita hanya menyalin piksel yang merupakan bagian dari lapisan ke dalam utama untuk persegi panjang tersebut. Nah, ini seharusnya mencapai efek pertukaran wajah, tetapi bukan piksel latar belakang di sekitar wajah. Setelah perubahan selesai, Comeo akan menghasilkan keluaran seperti tangkapan layar berikut. Nah, dia akan menampilkan hasil yang seperti ini. Hanya ada kepalanya yang terpisah dari badannya itu. Selanjutnya, di sini kita melihat wajah Joseph House ditukar dengan wajah Janice House, ibunya. Meskipun Cameo menyalin piksel dari area persegi panjang dan ini terlihat jelas di bagian bawah area yang ditukar di latar depan. Nah, ini perumpamannya ditukar wajahnya dengan Joseph House, dan Joseph House ditukar wajahnya dengan ibunya. Nah, di sini beberapa piksel latar belakang tidak ditukar sehingga kita tidak melihat tepi persegi panjang di mana-mana. Anda dapat menemukan semua perubahan yang relevan pada kode sumber Comeo di repositori buku ini, yaitu ada di linknya, yaitu https://github.com/publishing Learning OpenCV 4 Computer Vision with Python 3rd Edition, khususnya di folder chapter 5 Comeo untuk singkatnya. Kami tidak akan membahas semua perubahan di buku ini, tetapi kami akan membahas beberapa hal penting di subbagian berikutnya. Nah, memodifikasi perulangan aplikasi dan menyembunyikan operasi penyalinan. Nah, kita masuk di modifikasi perulangan aplikasi. Nah, di sini untuk mendukung pertukaran wajah, proyek Cameo memiliki 2 modul yang disebut Rage dan Tracker. Nah, modul Rage berisi fungsi untuk menyalin dan menukar persegi panjang dengan masker opsional untuk membatasi operasi penyalinan atau pertukaran ke piksel tertentu. Selanjutnya, modul Tracker berisi kelas bernama Face Tracker yang mengadopsi fungsionalitas deteksi wajah OpenCV ke gaya pemrograman berorientasi objek. Nah, selanjutnya
karena kita telah membahas fungsional deteksi wajah OpenCV sebelumnya di bab ini, dan kita telah mendemonstrasikan gaya pemrograman orientasi objek di bab-bab sebelumnya. Nah, kita tidak akan membahas implementasi PageTaker di sini. Sebagai gantinya, kita dapat melihatnya di repository buku ini. Nah, mari kita buka Commit PY agar dapat melihat perubahan keseluruhan pada aplikasi. Nah, yang pertama, yaitu di dekat bagian atas berkas, kita perlu menginput model baru kita seperti yang ditunjukkan dengan huruf tebal pada blok kode berikut. Di sini yang pertama di import yaitu ada import CV, import data, import filters. Selanjutnya ada from manager, import window manager, capture, dan selanjutnya ada import dan from taker, import page taker. Nah, yang kedua, sekarang mari kita perhatikan perubahan pada metode init di kelas Comedev kita. Nah, aplikasi yang telah diperbarui menggunakan instance page sebagai bagian dari fungsi page tracker dapat menggambarkan persegi panjang di sekitar wajah yang terdeteksi. Nah, mari kita berikan pengguna pemilih opsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan penggambaran persegi panjang dari wajah. Nah, kita akan melacak opsi yang saat ini dipilih, yaitu modul variabel boolean. Nah, blok kode berikut menunjukkan atau dicetak tebal perubahan yang diperlukan untuk menganalisis objek PageTaker dan variabel booleannya. Nah, di sini ada kelas Comedev atau Comeo. Di sini ada dev init self. Selanjutnya ada sub window manager yaitu window manager Comeo. Di sini sub on campus. Selanjutnya ada device CV cap opening 2. Yang selanjutnya ada device CV cap opening 2 Success Asus. Selanjutnya ada sub capture manager sama dengan capture manager. Selanjutnya ada CV video capture yaitu device solve window manager true. Nah, selanjutnya di bagian bawahnya itu sub PageTaker dan sub hold debug range. Nah, selanjutnya we make ways of the PageTaker. Di sini kami menggunakan objek PageTaker dalam metode run dari Comedev yang berisi loop untuk aplikasi yang menangkap dan memproses frame. Nah, proses frame after time we successfully. Di situ ada setiap kali kami berhasil menangkap frame, kami memanggil metode PageTaker untuk memperbarui hasil deteksi wajah dan mendapatkan wajah-wajah terbaru yang terdeteksi. Kemudian, untuk setiap wajah, kami membuat masker berdasarkan peta disparitas kamera ke dalam, atau sebelum di bab 4, estimasi dan segmentasi ke dalam, kami membuat masker tersebut untuk seluruh gambar dan alih-alih masker untuk setiap persegi panjang wajah. Kemudian, kami memanggil fungsi range untuk melakukan pertukaran masker pada persegi panjang wajah, atau kita akan melihat implementasi swap range nanti di bagian operasi masking salinannya. Selanjutnya yang ketiga ada the depending of the chronology selection option wayward the face trigger to draw rectangle around the face. Nah, di sini pertukaran pada opsi yang saat ini dipilih, kami mungkin meminta PageTaker untuk menggambar persegi panjang di setiap wajah. Nah, selanjutnya
ada all of the relevant things are so and involved in the following code word. Di situ ada semua perubahan yang relevan ditampilkan dalam huruf tebal di blok kode berikutnya. Nah, di sini ada kode yang huruf besar, yaitu menampilkan dari yaitu merupakan semua perubahan yang relevan ditampilkan dalam huruf tebal di blok kode berikut. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang keempat, yaitu finally let's modify the on keyphrase method so that the user can hit the X key to start or stop displaying rectangle or detection phase. Nah, di situ terakhir mari kita modifikasi metode on keyphrase agar pengguna dapat menekan tombol X untuk memulai atau menghentikan tampilan persegi panjang di sekitar wajah yang terdeteksi. Selanjutnya, again, the relevant changes are so involved in the following code word. Situ sekali lagi, perubahan yang relevan mungkin ditampilkan dalam huruf tebal pada blok kode berikutnya. Nah, di sini kodenya, di mana di huruf tebal ini adalah memungkinkan tampilan perubahan yang relevan dari kode yang sebelum-sebelumnya. Next, kita masuk di menyembunyikan a copy operation, yaitu making a copy operation, yaitu the read module is implemented in read PY where a read so equal to the read, yaitu modul read diimplementasikan di read Python. Kita telah melihat pemanggilan fungsi read swap read di bagian sebelumnya. Namun, sebelumnya kita membahas implementasi swap read. Nah, pertama, di situ pertama kita perlu menggunakan fungsi copyright yang lebih mendasar. Sejak bab 2 menangani berkas, kamera, dan GUI, kita telah mempelajari cara menyalin data dari satu wilayah minat persegi panjang atau ROI ke wilayah minat lainnya menggunakan sintaksis Vanguard NumPy. Nah, di luar ROI, gambar sumber dan tujuan tidak berpengaruh. Nah, sekarang kita ingin menaruhkan batasan lebih lanjut untuk operasi penyalinan ini. Nah, kita ingin menggunakan topeng tertentu yang memiliki dimensi yang sama dengan persegi panjang sumber. Selanjutnya, kita hanya akan menyalin piksel-piksel di dalam persegi panjang sumber yang nilai topengnya bukan 0. Nah, piksel lain akan mempertahankan nilai lamanya dari gambar tujuan. Logika ini dengan lari kondisi dan 2 lari kemungkinan nilai keluaran dapat diekspresikan secara ringkas. Nah, dengan fungsi NumPy where, dan dengan pendekatan ini, mari kita pertimbangkan fungsi copyright kita sebagai argumen. Fungsi ini mengambil gambar sumber dan tujuan. Nah, persegi panjang sumber dan tujuan dan sebuah topeng yang terakhir bisa berupa non, yang dalam hal ini kita cukup mengubah ukuran konten persegi panjang sumber agar sesuai dengan persegi panjang tujuannya. Lalu, menetapkan konten yang telah diubah ke ukurannya ke persegi panjang. Nah, tujuannya, jika tidak, selanjutnya kita memastikan bahwa topeng dan gambar memiliki jumlah saluran yang sama. Nah, kita berasumsi bahwa topeng memiliki 1 saluran, tetapi gambar mungkin memiliki 3 saluran, yaitu BGR. Nah, kita dapat menambahkan saluran duplikat ke topeng menggunakan metode repeat dan raise head dari NumPy array. Terakhir,
kita melakukan operasi penyalinan menggunakan NumPy-Ware. Implementasi lengkapnya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat dari codingan ini. Di situ ada dep corporate, di situ ada SRR, SRC, DST, artrange, disrange, mask, dan non. Di situ juga ada X0, Y0, W0, H, dan di situ masuk di RS range. Selanjutnya, kita juga perlu mendefinisikan fungsi sword yang menggunakan copyright untuk melakukan pertukaran melingkar. Nah, pada gambar wilayah persegi panjang, sword memiliki argumen mesh yang dapat mesh elemen-elemen diteruskan ke masing-masing pemanggilannya. Nah, copyright, jika nilai argumen mesh adalah non, kita meneruskan non ke setiap pemanggilan copyright. Kode berikut menunjukkan implementasi lengkap dari switch range. Nah, kita juga perlu mendefinisikan swap range yang menggunakan copyright untuk melakukan pertukaran melingkar. Nah, pada daftar wilayah persegi panjang, swap range memiliki argumen mesh yang dapat argumen mesh yaitu daftar mask yang elemen-elemennya diteruskan ke masing-masing panggilan copyright. Jika nilai argumen mesh adalah non, kita meneruskan non ke setiap pemanggilan copyright. Kode berikut menunjukkan implementasi lengkap swap range-nya. Jadi untuk selanjutnya, perhatikan bahwa argumen mesh dalam copyright dan argumen mesh adalah dalam swap range, keduanya memiliki nilai default non jika tidak ada mesh yang ditentukan. Fungsi-fungsi ini akan menyalin atau menukar seluruh isi persegi panjang. Nah, di kode ini ada def swap range, di situ ada range mesh dan non. Di situ selanjutnya di interpolation CV interliner, terus masuk di if this is not start, this titik 2 start. Di situ selanjutnya masuk di norm range, di situ panjang dari range-nya yaitu kurang lebih 2. Di return kembali di if mask is non, yaitu mask non number range. Terus masuk di copy the content of the last rectangle into a temporary string. Di sini ada X, Y, W, H, dan range 1. Then arch XX tambah W. Terus masuk di copy door content of the hash rectangle into door next. Di situ ada while 1 I kurang lebih besar sama dengan 0, dia akan masuk di I sama dengan 1. Terus masuk di copy the repertoire store content into the first rectangle. Corporate temp tersebut non-way H rectangle non-mesh numRange -1 importation. Nah, terakhir kita masuk di ringkasan. Nah, sekarang Anda seharusnya sudah memahami dengan baik cara kerja deteksi wajah dan pengenalan wajah serta cara mengimplementasikan dalam Python dan OpenCV 4. Deteksi wajah dan pengenalan wajah merupakan cabang ilmu fisik komputer yang terus berkembang dengan algoritma yang terus dikembangkan, dan keduanya akan berkembang lebih cepat dalam waktu dekat. Dengan meningkatkan minat pada robotika dan Internet of Things atau IoT, untuk saat ini akurasi algoritma deteksi dan pengenalan sangat bergantung pada kualitas data pelatihan. Jadi, pastikan Anda menyediakan aplikasi Anda dengan sejumlah besar gambar pelatihan yang mencakup berbagai ekspresi, pose, dan kondisi pencahayaan.
Nah, untuk kode awalnya mungkin nanti untuk kode videonya ini bisa dilihat di sini, bisa juga dilihat di ini, ini di buku itu kembali. Mungkin itu saja video saya untuk tugas 6 komputer visi. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.